Presiden Soekarno pernah berjanji untuk memberi kebebasan kepada rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Janji itu diucapkan di hadapan Tengku Daud Bereh yang menjumpainya di tahun 1948 sebagai imbal balik atas kesetiaan dan kesediaan rakyat Aceh bergabung ke Republik Indonesia. Di tahun 1953, Presiden Soekarno melanggar perjanjian itu dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan negara dengan haluan agama tertentu. Tengku Daud Bereh pun meradang. Ia menyatakan bergabung dengan gerakan DITI pimpinan Kartosuwiryo. Operasi militer yang dijalankan pemerintah Soekarno untuk meredam Tengku Daud Bereh dan pengikutnya faktanya tak mampu menumpas gerakan itu. Suka tak suka, Jakarta harus berunding dengan para pemberontak. Kesepakatan pun dibuat, Aceh menjadi daerah istimewa dengan hak menjalankan syariat Islam. Tengku Daud Bereh dan ribuan pengikutnya pun turun gunung. Mereka berhenti bergerilya. Hasilnya, di tahun 1957, Aceh stabil. Tak ada lagi isu Jawanisasi atau Majapahitisasi dari Jakarta. Aceh dalam pelukan NKRI. Tapi benarkah tak ada lagi orang Aceh yang mengkritisi Soekarno? Ternyata masih ada. Salah satunya harus tewas mengenaskan, dan video ini akan sedikit berkisah tentang hal tersebut. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Stabilnya Aceh membuat kekuasaan Soekarno makin kuat. Demokrasi terpimpin semakin mantap cengkramannya. Mulai tahun 1950, program-program politik rezim Soekarno mulai berjalan mulus di Aceh. Berbagai macam indoktrinasi politik dijalankan di Aceh. Program semacam manifestasi politik Undang-Undang Dasar 1945 atau Manipol Usdek, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia mulai masuk ke ranah doktrin politik rakyat Aceh. Doktrin-doktrin ini penting bagi Jakarta guna membangun kembali kecintaan rakyat pada negara dan tentunya pada Soekarno. Aceh menjadi sunyi dari kritik di ruang publik. Tiada lagi yang berteriak-teriak menyindir dan mengecam penguasa. Sampai kemudian kesenyapan itu tiba-tiba dipecahkan oleh kemunculan seorang lelaki aneh yang berpidato dan berbicara sesuka hatinya di pasar-pasar Kutaraja atau Banda Aceh. Dalam ceramah-ceramahnya, laki-laki itu dengan nyaring mengkritik keras Soekarno dan demokrasi terpimpin. Penampilan fisiknya seperti orang gila, tapi pidatonya urut dan teratur seperti orang waras. Tak ada yang tahu nama aslinya. Orang-orang memanggilnya dengan Hancu Klaha. Tentara dan polisi tak bisa menangkapnya. Ia cuma orang gila. Hancu Klaha berpidato setiap hari. Sebelum berpidato, ia selalu meminta uang seikhlasnya dari orang-orang yang melintas di pasar. Ia akan menenggak segelas kopi di warung sebelum memulai aksinya. Selain berpidato soal politik, ia juga berceramah tentang agama dan masalah sosial. Karena penampilan dan ceramahnya yang tak biasa serta unik, ia lekas mendapat perhatian publik. Hancu Klaha mengkritik keras demokrasi terpimpin sebagai bentuk politik yang jahat. Demokrasi semacam itu telah membuat kekuasaan menumpuk di tangan satu orang, yang mana kemudian ia bertindak sebagai diktator. Penguasa ini bakal memberangus dengan keji siapa saja yang menjadi oposisi. Tidak hanya Islam yang akan terancam dengan gejala ini, tetapi juga agama-agama lain, termasuk Nasrani, teriaknya dalam setiap pidato. Hancu Klaha tak hanya berputar di Kutaraja, ia juga mengembara ke Melabuh, Manggeng, dan Labuan Haji. Ia cepat populer.
Orang-orang menyukai ceramahnya, termasuk anak-anak. Kehadirannya selalu ditunggu. Tetapi saat popularitasnya sedang naik, ia tiba-tiba menghilang. Ia lenyap secara tak wajar. Kabar yang beredar, suatu hari ia menderita sakit dan memutuskan pulang ke kampung halamannya di Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Namun ia tak pernah sampai ke tujuan. Ia terhenti di Manggeng, buah kota kecil nan sunyi yang berada 16 km dari Labuan Haji. Badannya ditemukan sudah tak bernyawa. Ia tewas diracun orang. Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Nampaknya ada masanya menjadi pengkritik dengan penampilan orang gila pun tak menjamin keselamatan nyawa, apalagi menjadi pengkritik dengan penampilan orang waras. Demikian sekilas tentang Hancu Klaha, salah seorang pengkritik Soekarno yang tewas diracun. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.